Salam olahraga. Jumpa lagi dengan saya, M. Negara, wartawan sepak bola senior. Sejak 1979, bulan Desember, saya sudah meliput olahraga, khususnya sepak bola. Saya menyaksikan pertandingan terakhir kompetisi Galatama Jayakarta melawan Warna Adik di stadion utama dengan penonton hampir 100.000 orang pada masa itu. Bicara soal sepak bola, orang sering salah kaprah mengatakan bahwa kita pernah tampil di Piala Dunia. Tidak salah 100%, karena memang Bambang Nurdiansyah, David Sulaksmono, Mundari Karya pernah tampil di Piala Dunia, tapi junior 1979 di Tokyo. Sementara tahun 1938 kita tidak tampil di Piala Dunia. Bahwa ada 8 pemain kita yang tampil di sana, salah satu di antaranya Bapak Opa Ishak Patiwayan, itu betul. Tetapi bendera yang dibawa pada masa itu NIFU, Netherlands Indies Football Junior, bukan PSSI, meskipun FIFA pada masa itu mengundang PSSI. Semoga obrolan kami menambah wawasan bagi kita semua tentang sepak bola Indonesia. Selamat mengikuti. Bang, kalau kita ngomong tarik ke belakang lagi soal politik dan olahraga Indonesia, memang kalau abang bilang tadi kan ada sepak bola ya kan, sepak raga yang dibawa kemari. Dan Indonesia itu ternyata negara Asia Tenggara pertama kali bang yang pernah lolos ke Piala Dunia. Meskipun namanya masih waktu itu masih Hindia Belanda gitu kan. Kalau nggak salah. Nah itu, menurut abang ini gimana bang? Sejarah ini mesti diluruskan. Karena yang pertama, kita belum pernah tampil di Piala Dunia yang senior, yang junior pernah. Tahun 1979 angkatan Bambang Nurdiansyah, Mundari Karya, ada David Sulaksmono ya dan kawan-kawan. Arif Hidayat kaptennya waktu itu ya. Pernah kita tampil di Piala Dunia 79 di Tokyo. Tapi di tingkat senior kita belum pernah. Nyaris pernah. Tapi itu pun masih satu kali pertandingan lagi. Jadi melawan Korea Selatan itu juara antar subgrup ya, masih bisa satu lagi lawan yang kita harus lewati, dan kita kalah lawan Korea Selatan. Pada saat itu saya kebetulan ikut menjadi wartawan yang sangat aktif bersama beberapa teman-teman di sana. Ada Edi Lahenko dari yang Panjaitan ya, ada Isianto almarhum, Riang juga almarhum ya. Mengikuti ada Yesayas Octavianus ya, mengikuti betul jalannya pra Piala Dunia pada masa itu. Nah, tahun 1938 ya, FIFA belum punya seleksi seperti sekarang penyisihan. Peserta Piala Dunia tahun 30 pertama kali, 34 kedua, 38 ketiga, itu semua berdasarkan undangan, bukan berdasarkan hasil seleksi. Kenapa FIFA mengundang Indonesia? Karena FIFA itu anti penjajahan. Sampai hari ini FIFA berpedoman anti penjajahan, yang kemudian oleh IOC menjadi Olympic Charter. Nah, posisi ini jelas. Kenapa yang kita diundang? Karena Suratin menjadikan sepak PSSI ini sebagai alat perjuangan. Ya, Suratin adalah adik ipar dari Dr. Sutomo. Bukan Sutomo, yang Budi Utomo itu loh. Ya, bukan Dr. Sutomo, yang pendiri Budi Utomo itu, saya lupa namanya, nanti bisa kita buka gitu. Ya. Nah, Suratin itu sudah bekerja di perusahaan kereta api Belanda. Dia keluar, dia menggunakan sepak bola ini untuk berpolitik di tengah kota. Kenapa? Karena satu-satunya alat yang bisa mengumpulkan massa tanpa diusir oleh pemerintah kolonial, tanpa dicurigai. Kenapa? Kalau udah ngomong sepak raga waktu itu sama dengan sekarang, seolah-olah kita ini adalah bagian yang integral dengan dunia gitu. Kan kita bisa tuh ngomong ya tentang Manchester United, tentang Liverpool, tentang segala macam, seolah-olah kita bagian dari mereka gitu. Nah, itu sama seperti itu. Jadi Belanda melihat itu, membiarkan itu. Nah, Indonesia faktanya masih dijajah. Maka dikirimlah surat undangan. Karena nggak jelas di mana
sekretariatnya pada masa itu, ya, kalau saya nggak salah masih di Jogja atau di Solo, ya, surat undangan datang ke NIFU. NIFU itu Netherlands Indies Football Union, Persatuan Sepak Bola Hindia Belanda. Nah, jatuh ke sana, dilaporkan ke Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderalnya bilang, yang diundang PSSI, kamu cari PSSI. Maka lewat kurir-kurir tertentu sampailah kepada Suratin. Suratin nggak mau ketemu karena takut ditangkap Belanda. Ini jangan-jangan ini pancingan, nggak tahu dia ada soal undangan itu, kan zaman itu nggak kayak sekarang. Sekarang kita ngundang pakai internet. Iya, tinggal telepon. Baru niat mau undang kita udah tahu, gitu, ya kan? Undangannya belum keluar kita udah tahu mau diundang, gitu. Udah ada agenda. Nah, gitu kan? Saya nggak ngomong itulah, itu apa bagian yang milenial yang ngomong kayak gitu. Nah, Suratin lalu ketemulah di Bandung dengan perwakilan dari NIFU. Dia bilang Anda diundang. Pemerintah Gubernur Jenderal mengatakan Anda harus berangkat, dibiayai oleh Gubernur Jenderal. Kata Suratin, baik, kita akan berangkat. Nah, tetapi ini loh persyaratannya, seragamnya orange putih, benderanya merah putih biru, lagu kebangsaannya lagu kebangsaan Belanda. Suratin nggak mau. Kan yang undang kami, iya. Tapi Gubernur Jenderal maunya kayak gini. Oh, nggak mau kalau gitu, saya nggak mau berangkat. Ya kalau nggak mau berangkat, kami minta PSSI ngirim pemain. Oh, nggak boleh, kita nggak akan juga ngirim pemain. Pertemuan deadlock. Berarti sampai situ, Suratin mengumpulkan semua perwakilan anggota PSSI pada masa itu. Duduk, nggak banyak juga, nggak kayak sekarang, nggak ada 34 provinsi, nggak ada, nggak ruwet lah PSSI zaman dulu. Oh, namanya PSSI namanya? Iya, namanya PSSI. Dari Masih 19 April 1930 namanya Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. Bayangin, Indonesia belum lahir, Suratin sudah mengklaim seluruh Indonesia. Nah, itu dahsyat. Apa itu bukan politik praktis? Politik praktis, jelas, gitu. Nah, Suratin bilang kepada semua membernya dia bilang ini kesempatan. Tadi saya diminta untuk ngirim pemain, saya nggak mau karena PSSI nggak boleh bergabung dengan NIFU. Tapi sebagai pribadi saya membebaskan. Tapi kalau kalian minta izin, kami tidak akan izinkan. Tapi kalau kalian mau jalan, kami mendukung. Maka bergabunglah 8 pemain kalau saya nggak salah. Dan untuk menghormatinya, maka kaptennya pun Dr. Arifin. Minum dulu nih, kayaknya ngomong kebanyakan. Tenggorokan kering, Bang. Tenggorokan kering. Gitu. Jadi itulah cikal bakal kita main di Piala Dunia 1938 di Prancis. Begitu, Bung Aam. Jadi jangan pernah mengeklaim bahwa kita pernah tampil di Piala Dunia. Belum pernah. Jadi senior. Nah, di junior tahun 1979 kita pun dapat durian runtuh. Kenapa saya katakan kita durian runtuh? Juaranya Irak, runner up-nya Korea Selatan, nomor 3-nya Korea Utara. Irak mengatakan kami tidak akan berangkat sebelum nama label Piala Dunia Junior itu diganti. Sementara FIFA kontrak dengan Coca-Cola sudah sangat lama, sehingga akhirnya Irak memutuskan mengundurkan diri. FIFA menunjuk nomor 3 Korea Utara, karena Korea Selatan runner-up. Korea Utara mengatakan, saya nggak punya hubungan diplomatik dengan Amerika, itu labelnya Amerika, dan saya nggak punya hubungan diplomatik dengan Jepang. Untuk itu saya nggak mau ke Jepang. FIFA pusing. Dalam rapat khusus diputuskan Indonesia. Kenapa? Karena pada penyisihan sampai kuarter final Indonesia paling bagus. Kalau saya nggak salah nggak pernah kebobolan pada masa itu. Kalau saya nggak salah ya, nanti bisa kita cek juga. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka Indonesia dikirimlah sebagai pengganti. Nah, waktu pada masa itu kita satu grup dengan Argentina, Polandia, satu lagi saya lupa satu lagi. Nah, alhamdulillah kita memang jauh kalah pada masa itu ya. Karena menurut teman-teman melihat Maradona aja foto bareng. Jadi makan pagi itu mereka nungguin nggak makan dulu, nungguin Maradona turun. Begitu Maradona turun, mereka foto kehabisan makanan. Gitu. Karena hotelnya bareng gitu kan.
Jadi zaman dulu itu agak kalau sekarang nih Piala Dunia sekarang nih satu kota, satu hotel, satu tim. Kalau dulu masih kumpul jadi satu ya. Gitu. Memang belum profesional sekarang mungkin. Belum. Begitu. Kalau Olimpiade pernah nggak? Kita pernah Olimpiade diundang juga pada 1956. Kita memang sampai per 8 final. Jangan lupa pada masa itu hanya 16 negara kalau saya nggak salah ya, 16 negara, dan Indonesia babak pertama bukan bye, kita ketemu dengan Vietnam Selatan. Jadi dari Asia ini ada Indonesia, ada Vietnam Selatan, ada Filipina, ada Thailand. Kalau salah Filipina enggak, Thailand. Indonesia, Vietnam Selatan, Thailand, ada India, ada Jepang, ada Korea Selatan. Masa Olimpiade banyak betul dari Asia, khususnya dari Asia Tenggara 3 kan nggak mungkin ya, karena pada masa itu Olimpiade juga belum ada penyisihan, jadi masih berdasarkan undangan. Mengapa Australia mengundang Indonesia? Karena Australia penting dengan Indonesia. Indonesia adalah tetangga terdepan bagi Australia, dan Australia mengundang Indonesia untuk itu. Berarti ada ini politik juga gitu. Nah kemudian kita babak pertama lawan Vietnam Selatan karena lagi sibuk mau perang itu, barangkali udah panas-panasnya waktu itu, sebelum perang, nggak jalan dia. Kita menang WO. Babak kedua kita ketemu dengan Uni Soviet. Di laga pertama kita 0-0, laga kedua 3 hari kemudian playoff kita kalah 3-0. Jadi buat praktisi sepak bola dunia pada masa itu, kita yang kemudian Soviet menjadi juaranya, kita ini luar biasa, sangat luar biasa. Jadi begitu rupa dan pelatih waktu itu Tony Poganik sangat luar biasa. Begitu. Itu bisa terulang nggak, Bang, di zaman sekarang? Saya berpikir sekarang ini banyak pemain-pemain kita yang bisa berlaga di luar negeri, ya, anak-anak kita. Kita berharap itu bisa terjadi. Gitu. Kita berharap itu bisa terjadi karena ada beberapa pemain, salah satu diantaranya Bagus Kavi ya, yang main di Utrecht. Kita minum dulu lagi nih. Bagus Kavi main di Utrecht. Kemudian ada Egy, ada yang main di Korea, Asnawi Mangkualam. Yang di Kroasia atau itu? Egy yang di Kroasia. Bukan ya. Bukan Sulaiman. Iya, sama Brilian Aldama. Jadi modal itu yang sangat baik sekarang. Saya berharap tahun depan Piala Dunia kita, anak-anak kita, meskipun udah bukan masanya mereka nih, udah masa yang lain karena usianya udah beda. Ini bisalah kita berpartisipasi. Kenapa? Karena secara kuat teknis kita nggak kalah. Kuat teknis kita nggak kalah dengan pemain-pemain kayak Thailand lah sekarang, atau Vietnam apalagi. Dan Korea pun kita nggak kalah. Tetapi karena kedisiplinan kita, dan terus terang karena gangguan suap pada masa itu, yang membuat kita akhirnya jadi berantakan. Begitu. Siap.